Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya percaya saudara setiap kita waktu kecil pernah belajar berjalan, saudara. Sama seperti seorang anak kecil waktu dia belajar berjalan pertama kali, pasti ada seorang ayah yang mendampingi dia, saudara.
Pada saat sang ayah mengendampingi anak itu saudara, bukan berarti menjadi jaminan bahwa anak itu tidak akan jatuh. Dalam proses dia belajar berjalan pasti dia bisa yang namanya terjatuh. Tapi saudara, saya percaya walaupun dia terjatuh, tapi ada jaminan keamanan karena ayahnya bersama dengan sang anak saudara. Saya percaya itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kita saudara. Apapun hari ini, setiap kehidupan kita, apapun proses kehidupanmu saudara. Mungkin hari ini engkau datang dengan bersuka cita, engkau datang dengan rasa syukur. Tapi mungkin ada juga engkau datang dengan rasa lemah, engkau jatuh, engkau mungkin merasa tidak berdaya. Tapi ingatlah saudara, seperti firman Allah berkata, apabila ia terjatuh, tidak sampai tergeletak. Saya percaya saudara, apapun musim kehidupanmu, mungkin engkau terjatuh. Tapi ada jaminan dari Tuhan bahwa engkau tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kehidupanmu. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang luar biasa saudara. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami percaya Tuhan turun tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas setiap musim kehidupan kami Tuhan. Berkatakan Engkau baik dalam segala kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari dengan iman katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari bersama-sama saudara, dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dengan penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Hatimu nyatakan anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah Tuhan, cukuplah bagiku. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah, cukuplah Tuhan, cukuplah bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Mari sekali lagi saudara, mari kau yang bersyukur nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih ya Tuhan.
Mari mengucap syukur pada Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya, Tuhan Yesus. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Mari angkat tanganmu sama-sama, saudara, katakan. Glorify, glorify. Mari bersama-sama, saudara. Mari bersama-sama dengan satu hati nyatakan glorify, glorify, glorify thy name. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Sebab kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama yang lain Tuhan. Hanya nama Engkau yang layak dipuji. Hanya nama Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak bagi-Mu. Yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom GBI-PRJ. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia baik dan selama-lamanya baik. Walau keadaan kita tak baik, sama-sama kita nyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Let's clap our hands to the Lord. Hey. Hey. Kami bersuka cita punya Allah yang luar biasa. Amin.
mengasihi kita. Lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagimu Tuhan. Yes. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau cukup lagi selamanya. Serahkan ya Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur punya Allah yang dahsyat, katakan amin. Katakan amin. Come on, tepuk tangan, come on. One, two, three, come on. Mari sama-sama katakan, come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, untung dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Mari sama-sama katakan, come on. Oleh darahku yang dibebaskan, sama-sama katakan, one, two, three, say. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut tak gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Tepuk tangan kamu. Kami siap angkat tinggi panji bagi Engkau Tuhan. Mari sama-sama coba katakan, oh. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kuntum dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Mari sama-sama, come on. Oleh darahku Yang bebaskanku. yang bebaskanku. Siap, one, two, three, say. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Yang percaya katakan, wuuu. Mari tepuk tangan semuanya, come on. Biar lagu ini menjadi iman kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, dulu, sekarang, selamanya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara. Mari dengan iman katakan, come on.
Terima kasih Tuhan, bersamamu kami semua boleh meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama mengangkat tangan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Kiranya Engkau membukakan pintu-pintu berkat Tuhan atas Indonesia. Pintu pertobatan dan keselamatan, serta pintu penginjilan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa pemilu bulan depan tanggal 14 ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pemilu boleh berlangsung dengan adil, dengan lancar, dan dengan damai. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan pemimpin bagi bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, serta wakil rakyat yang takut akan Engkau, memiliki jiwa nasionalis dan toleran. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, tuntunan. Setiap keputusan yang hamba-Mu ambil boleh mendatangkan kebaikan bagi masa depan bangsa kami. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan tuntunan-Mu Tuhan dalam pelayanan dan pengembalaan-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu Kau utus. Tanda-tanda heran menyertai Pak Niko. Kami percaya keluarga besarnya aman dan perlindungan Tuhan. Juga kami berdoa bagi Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, juga pengurapan dalam pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga besar hamba-Mu. Kiranya penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas keluarga hamba-Mu. Juga saat ini di era Pentakosta ketiga ini, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas anak-anak muda, atas generasi Yeremia. Engkau akan curahkan Roh-Mu Tuhan. Anak-anak muda akan hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan bangkit dan jadi terang. Dan kami percaya Engkau akan bangkitkan pemimpin-pemimpin muda yang akan meneruskan kepemimpinan di gereja-gereja, di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Baik, silakan duduk saudara semua. Baik, puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, di Ibadah Raya 5 GBPRJ. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, dengan sukacita kami akan menyambut. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada 1, ada 2 di belakang, 3, 4. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali beribadah. Haleluya. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah, saudara bisa men-scan QR di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu saudara. Nanti dengan cepat pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara dapat juga memberikan persembahan melalui scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat men-scan kris yang ada tercantum atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, saya undang sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan doa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Anto Simko Putra MD PhD. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Philip Huang. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan yang professional and couples 2 PM service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Anda buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati? Karena kehadiran Tuhan di tempat ini dan di jamah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita percaya hari-hari inilah hari-hari yang luar biasa bagi setiap kita untuk bangkit dan jadi terang. Seperti visi gembala kita. Gak mudah Bapak Ibu. Dan selalu ada saja tantangan dalam hidup kita. Mungkin dari awal tahun Bapak Ibu Saudara sudah menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Tapi salah satu hal dan salah satu ayat yang saya suka dalam terjemahannya dikatakan We anoki ubeti na abot et Yahweh. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu ayat yang saya sangat sukai Bapak Ibu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan di kala Yosua saat itu banyak tantangannya. Tapi satu hal, kita milik Kristus. Dan Yosua menyadari itu Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu kita hari ini mau proklamirkan diri and always declare. Selalu deklarasikan bahwa kita miliknya Tuhan. Dan sampai selamanya hidup berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kami mengajak semua untuk kita sama-sama sembah dan puji Dia. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup baik dalam hadapan Tuhan. Hanya dalam hadiratnya kita tenang, bahkan dalam kesesakan kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Forever that I am yours, Lord. Kami milikmu ya Bapa. We are yours only Jesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Kesesakanku, Kau beri
atas pergumulan, kekhawatiran, kesesakan kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Semua kekurangan, we have witnesses that you know, Lord. Ku angkat tanganku, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memangkas musim segala musimku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Tetap Kau pandang, tetap Kau rancangkan yang terbaik. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Yes, Jesus. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, Tuhan Yesusku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandangi dalam namamu, Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku Kami adalah milik-Mu Tuhan. Ketika kami menjadi milik-Mu, hidup ini adalah milik-Mu. Kami tidak punya hak atas hidup ini. Itu sebabnya Engkau berkata, Paulus menulis, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebabnya biarlah Tuhan hidup yang Engkau sudah tebus ini dengan darah-Mu yang mahal, kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan Kau berkati. Dan Engkau sudah memberkati mereka. Aku percaya hari ini, sore ini Engkau akan memberkati dengan firman-Mu. Urapan-Mu Tuhan turun atas mereka, atas kami semua di sini. Sehingga setiap pesan firman-Mu tidak kembali sia-sia. Tapi kami boleh mengerti seperti yang Kau inginkan. Berikan hikmat pengertian. Dan aku berdoa, biar sore ini Tuhan menjadi sore lawatan-Mu dari firman-Mu. Sehingga akan ada revival of the world. Akan ada kebangkitan kebangunan rohani atas firman-Mu ini. Buat setiap umat-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan sisa acara ibadah ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk menerima kebenaran-Mu. Yang percaya katakan, amin, amin. Sebelum duduk, katakan sama sebelah saudara, kamu luar biasa loh hari ini, coba bilang gitu. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Nah saudara, waktu berjalan terus tanpa terasa ya, tahu-tahu 1 bulan udah mau selesai ini bentar lagi saudara. Tapi saya percaya saudara dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita melihat kesetiaan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berani menghadapi hari esok. Banyak orang takut menghadapi hari esok, khawatir, cemas gitu ya. Apalagi ketidakjelasan dalam hal sebentar akan ada pemilu, sehingga orang akan berkata gimana nanti gitu ya.
Dan ada rasa takut agak muncul, saudara. Kayak seperti tadi pagi ketika saya lagi khotbah di gereja saya mendapat satu pesan kuat mengenai fear not, jangan merasa takut, saudara. Ya. Jadi pagi hari ini, sore hari ini saya akan bicara satu topik, tentu tidak ada kaitan dengan rasa takut dan sebagainya. Tapi bicara soal hati. Coba bilang hati. Saudara, masalah hati adalah masalah yang isunya itu selalu dari waktu ke waktu. Saudara, orang bisa bermusuhan karena masalah hati yang terluka. Orang bisa menjadi renggang dalam hubungan karena hati yang tidak pas. Orang yang ada mendengar khotbah pun kalau hatinya nggak pas, dia akan tersinggung, saudara, dalam mendengar khotbah. Walaupun khotbahnya si pengkhotbah tidak mengarahkan itu kepada seseorang, karena mungkin dia tidak kenal, begitu ya. Karena memang hati. Saudara, suatu hari di gereja saya ada seorang datang, saya pun tahu dia tapi nggak banyak sering ngobrol karena dia bukan jemaat tetap, dia hanya sesekali datang gitu ya. Nah, saudara, waktu saya khotbah, saya nggak pernah ngarahin ke dia, nggak pernah apa, saya sampaikan kebenaran saja. Saudara, tiba-tiba dia ngomong sama sekretaris saya, bilang begini, kenapa Pak Leonardo khotbah hari ini nyerang saya? Gitu. Kok ngomongin saya, katanya gitu. Lalu ditanya sama sekretaris saya, emang ibu suka ketemu bapak, kemarin ngobrol apa sama bapak? Enggak. Jadi kapan terakhir? Udah lama sih, coba bayangin. It's a matter of heart. Ini masalah hati, saudara. Ya, kalau dalam bahasa Inggris enak. The issue of the heart, saudara, the heart of the issue is the issue of the heart. Saudara, esensi dari sebuah masalah adalah hati sebenarnya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang hati seorang murid. Orang Kristen harus tahu, Anda harus bisa memposisikan diri menjadi seorang murid, bukan cuma sebagai orang yang hadir dalam sebuah gereja. Orang yang hadir dalam gereja ibadah tidak sama dengan orang yang menempatkan dirinya sebagai seorang murid Kristus. Nah, hari ini saya mau bicara tentang hati seorang murid. Saudara, tahukah saudara, Alkitab jelas mengatakan dalam Amsal 4:23, di sana dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Berarti yang harus menjaga hati adalah saudara dan saya, bukan orang lain. Jaga hati. Coba bilang sebelah saudara, hatimu mesti dijaga. Coba bilang gitu. Hati ini harus dijaga. Kadang-kadang kita nggak jaga. Kita lebih menjaga dompet kita daripada hati kita. Ya, kita lebih menjaga posisi kita daripada hati kita. Saudara, tahukah saudara, antara keluarga Daud dan keluarga Saul, Alkitab mencatat selalu terjadi pergolakan. Tapi keluarga Daud makin hari makin kuat, keluarga Saul makin hari makin lemah. Kenapa bisa terjadi demikian? Saya sangat percaya Daud menjaga hatinya, sementara Saul menjaga posisinya. Itu yang membuat perbedaan antara dua orang ini. Saudara, Alkitab juga berkata bahwa hati yang gembira, tadi ada ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jelas obatnya harus manjur. Kalau obat doang percuma nggak manjur. Minum obat nggak manjur buat apa? Jadi obat yang manjur itu buat seseorang itulah ada hati yang gembira. Bahkan dikatakan bahwa hati yang gembira akan membuat muka berseri-seri. Jadi Anda ketahuan saudara kalau hatinya gembira, mukanya itu bulat kayak bakpao gitu ya. Dia akan ketawa, dia akan berseri-seri. Tapi muka yang sedih, yang lonjong kayak pepaya gitu, biasanya saudara hatinya lagi sedih, saudara. Jadi saudara, hari ini coba lihat sebelah saudara hatinya lagi sedih atau enggak. Anda hanya bisa lihat dari wajahnya, Anda bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Now, karena itu saudara, kualitas hati seorang murid sangat penting di dalam diri seseorang supaya dia bisa dimuridkan. Anda nggak mungkin bisa dimuridkan, bisa diajar, bisa ditegur kalau hatimu nggak siap. Betul? Betul nggak saudara? Ya. Kadang-kadang saudara, posisi kita di perusahaan, keberhasilan kita membuat hati kita jadi berbeda. Makanya kenapa saudara, kualitas hati kita perlu menjadi orang yang mau diajar dan mudah diajar. Coba bilang mau diajar, mudah diajar. Tahukah saudara kalau Anda, saya sih nggak lihat sekarang sudah masih ada apa enggak ya, tapi udah jarang kayaknya, di Jakarta juga udah jarang. Kalau yang tahu dulu ada permainan sirkus gitu, tahu ya, yang dimana ada binatang-binatang buas main di sirkus di panggung gitu ya. Dan yang menarik, binatang buas sekalipun bisa dididik. Ya anjing apalagi saudara ya, saudara, binatang buas seperti harimau segala macam itu bisa dididik. Jadi mudah atau tidak mudahnya seorang bisa diajar atau enggak, sebenarnya itu masalah bukan kecerdasan, bukan intelijensianya, tetapi masalah hatinya. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara orang Yahudi cerdas enggak? Hah? Cerdas? Jenius?
Ya, ada banyak penemuan-penemuan, inovasi-inovasi dan teknologi yang ada, termasuk microchips dan sebagainya. Itu adalah karena adanya kecerdasan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bukan bodoh, tapi cerdas, termasuk kelompok yang beda ini, ya, sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi yang menariknya, sementara dia cerdas, mereka sangat jenius, tapi di mata Tuhan kamu bebal. Alkitab mengatakan kamu bebal, keras tengkuk, walaupun dia cerdas. Jadi kecerdasan seseorang tidak menjamin kualitas hati seseorang. Makanya jangan heran saudara, orang bisa menjadi teroris seperti yang terjadi dulu di Indonesia, pernah terjadi. Kalau tidak salah namanya Dr. Asahari. Saudara, bagaimana seorang yang pintar sekolahnya tetapi kalau hatinya nggak beres, itu bisa menjadi teroris. Karena itu saudara, kekristenan sangat ditentukan oleh kualitas hati saudara. Makanya ketika ada Samuel mau mengurapi anak Isai menggantikan Saul, dia melihat perawakannya tinggi, cocok jadi raja. Tapi ketika dia mau mengurapi, Tuhan berkata kepada Samuel, jangan urapi dia. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tapi Tuhan melihat hati. Berarti saudara, Anda bisa diangkat naik ke atas adalah karena masalah hati. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata, I have found a man after my own heart. Aku telah menjumpai seseorang yang berkenan di hatiku, namanya Daud, untuk menggantikan Saul. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan mencari hati seorang hamba, seorang murid. Bagaimana seorang yang hanya menggembalakan domba beberapa ekor yang diabaikan oleh orang tuanya. Daud itu diabaikan sama orang tuanya. Dia pernah menulis suatu mazmur berkata, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerimaku. Artinya dia tahu bahwa ayah ibunya sudah nggak ingat sama dia, walaupun orang tuanya tidak ingat dan hanya menggembalakan beberapa ekor domba, tapi dia jaga kualitas hatinya. Itu sebabnya dia mencari Tuhan dengan kecapinya, dia nyembah Tuhan. Dan jangan anggap enteng, orang boleh lihat posisi cuma menggembalakan beberapa ekor domba, saudara. Tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja atas Israel, betul nggak saudara? Nah, kenapa? Karena masalah hati. Coba kita lihat slide saya ini, saudara. Minat belajar adalah satu hal. Anda lihat, minat belajar adalah satu hal, tapi mudah diajar adalah hal yang lain. Anda boleh punya minat belajar di mana saja Anda mau belajar ini, mau belajar ini. Anda mau belajar apa lagi? Belajar masak, belajar sains, belajar lain-lain, kesehatan. Anda belajar, boleh Anda belajar. Minat belajar tidak sama dengan mudah diajar. Orang yang punya minat belajar belum tentu mudah diajar, saudara. Halo, paham gak nih saudara? Kita bisa belajar di mana-mana tapi gak gampang untuk diajar. Artinya ketika ditegur, dinasehati, itu adalah waktu di mana membuktikan apakah seseorang mau diajar atau enggak. Saya percaya Anda di tempat ini adalah orang yang mudah diajar. Amin saudara. Yang mudah diajar katakan amin. Alright, saudara lihat slide saya berikutnya. Yang terpenting bukan tentang apa dan bagaimana Anda belajar. It's not about what you learn and how you learn. Bukan apa yang Anda belajar dan bagaimana Anda belajar, tetapi Anda menjadi apa setelah belajar. Itu penting. Saudara, Anda mau belajar kemanapun silakan. Apa yang Anda belajar silakan. Bagaimana Anda belajarnya silakan Anda kembangkan sendiri. Tapi setelah belajar Anda jadi apa? Itu penting. Ada banyak orang belajar sekolah Alkitab bukannya jadi benar, saudara. Serius, ada orang sekolah Alkitab bukan jadi benar, malah bela diri pakai ayat. Coba, serius. Ada orang saudara yang dikasih belajar begitu banyak hal, tapi akhirnya jadi keras tengkuk, susah diajar. Dan dia tidak berubah dengan apa yang dia belajar. Tahu banyak, tapi tidak belajar. Makanya Alkitab berkata bahwa kita tidak cukup menjadi seorang yang mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Betul apa enggak? Menariknya Alkitab, Anda hafal ayat-ayat Alkitab tidak mengubah saudara. Tapi kalau Anda melakukan firman Tuhan, itu yang mengubah saudara. Karena firman punya kuasa untuk memerdekakan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah saudara jangan mempunyai hati yang bebal dan hati yang lamban. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini menarik saudara. Yang walaupun selalu ingin diajar, kepengen belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi ada orang-orang suka ikut seminar,
kalau ada seminar, kemana-mana dia datang. Saudara, saya kadang-kadang diundang dalam seminar-seminar di beberapa gereja gitu ya. Saya suka perhatikan ada orang yang sama suka hadir, saudara. Dan dia ngomongnya dengan bangga, saya seneng belajar pastor katanya. Jadi saya ikut belajar, which is good kalau Anda suka belajar, bukannya salah. Tapi persoalannya adalah apakah Anda berubah atau enggak setelah Anda belajar. Betul? Amin. Saudara tahu ada orang yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen tidak berubah tuh masih sama? Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, amin. Saudara, kenapa saudara? Mereka mau belajar tetapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Untuk bisa sampai kepada kebenaran punya hati yang mau diajar. Hati ini perlu dididik saudara untuk bisa diajar. Karena itu saudara, saya mau memberi ciri sama orang-orang yang mau mudah diajar. Anda mau tahu apa ciri-cirinya orang yang gampang diajar? Ada ciri-cirinya. Karena saya sebagai seorang gembala sidang banyak menghadapi jemaat, banyak menghadapi orang-orang. Jadi saya bisa tahu kira-kira mana yang bisa diajar, mau diajar. Dan itu saya perlu invest waktu sama dia. Saya perlu ajarkan kepada dia beberapa hal. Dan dia akan bisa maju dengan cepat. Tapi ada orang lain diajarkan nggak bisa masuk-masuk gitu. Nah, orang yang gini saya tinggalkan dulu sementara, cuma bisa didoain doang. Kenapa saudara? Karena saya sebagai seorang gembala sidang punya waktu terbatas. Betul ya? Karena waktu terbatas, saya akan set waktu saya untuk orang-orang yang mau diajar dong. Kalau orang yang agak sulit diajar, ya udah saya masukkan dalam list doa saya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang ini. Itu sebabnya saudara, saya percaya saudara, hari ini saya menemukan beberapa ciri orang yang mau diajar. Anda siap? Anda siap? Yang pertama, orang yang mudah diajar, ciri yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Karena begini saudara, kalau Anda mendidik seseorang seperti saya sebagai hamba Tuhan, seperti Anda sebagai jemaat di tempat ini, bagaimana saudara bisa diajarin firman? Bagaimana saudara bisa dididik dalam firman kalau Anda sendiri tidak percaya sama firman? Betul? Nggak mungkin saya bisa mengajar orang di dalam kebenaran firman kalau orang ini sendiri nggak gitu percaya sama firman. Tapi pastor, masa begitu firman Tuhan bisa begitu ngomongnya? Saudara tahu nggak saudara, di generasi sekarang ini, generasi muda sekarang ini maksud saya, generasi yang nggak percaya ada kebenaran absolut. Nggak ada yang nggak percaya lagi ada kebenaran yang absolut. Mereka berkata every truth is relative. Semua kebenaran itu relatif. Relatif tergantung pastor lihatnya apa, saya lihatnya apa, bisa berbeda kata dia. Karena begitu hebatnya saudara dengan teknologi, dengan pengetahuan yang terus bertambah. Bahkan dia pernah kasih contoh kepada saya, nih pastor, nih angka 6 nih pastor. Kalau saya berdiri di situ, saya lihatnya 9, pastor lihat di sini kan lihatnya 6. Tergantung posisi pastor dari mana gitu. Nggak ada yang namanya kebenaran absolut pastor. Apa iya? Makanya kalau orang yang nggak percaya ada kebenaran yang absolut, makanya sekarang kalau Anda mau apply visa dari ke satu negara tertentu saudara, itu akan dicek jenis kelamin. Male, female, non-binary. Ngerti nggak non-binary? Nggak laki, nggak perempuan gitu, nggak jelas. Why is it? Karena mereka menganggap kebenaran nggak ada yang absolut. Nah saya berkata kepada anak muda ini, oh ya nggak ada kebenaran absolut, bener nih. Iya pastor, saya tanya sama dia. Dan saya juga boleh tanya sama saudara dong ya. 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau saya bilang 7 gimana? 4, 2 tambah 2, 7 saya bilang. Anda akan ngomong apa? Sakit ya pastor? Kalau saya bilang 2 kali 2 berapa? 4 mestinya. Kalau saya bilang 2 kali 2, 22 bagaimana? Sakit kali pastor. Saudara, artinya apa? Ada kebenaran absolut. Matematik aja ada kebenaran absolut. Betul nggak? Kalau saya seorang dokter ahli operasi saudara, bagian otak, saya nggak bisa bilang, oh saya operasi kira-kira relatif kali ya ini begini. Mana bisa begitu? Saya harus absolut ngikutin standar kedokteran, betul nggak? Kalau enggak saya bisa bikin orang, dia bisa jadi nggak benar dong waktu saya operasi dia. Why? Karena saya mengikuti kebenaran absolut. Nggak ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran absolut adalah kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau matematika, kalau kedokteran ada kebenaran absolut, apalagi firman Tuhan, pasti itu adalah kebenaran ya dan amin absolut. Yang enggak absolut itu adalah pandangan manusia. Nah itu saya setuju nggak absolut.
Karena apa? Manusia punya keterbatasan relatif. Tapi kebenaran firman nggak bisa. Mobil aja Anda harus absolut. Kalau mobil bensin, isi jangan solar bro. Jangan isi air, betul apa enggak? Kalau mobilnya diesel, jangan isi bensin. Harus isi solar. Begitu enggak? Itu aja saudara ada absolut kok. Nah bagaimana saudara dan saya bisa diajar kalau nggak percaya firman yang absolut? Makanya firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Makanya kenapa bangsa Israel adalah bangsa yang sulit dinasehati, sulit dididik, karena mereka hanya percaya kepada Tuhan dengan mulut, tapi hatinya nggak percaya sama Tuhan. Mau jalan-jalan sendiri saudara, mau ngikutin kehendaknya sendiri. Itulah sebabnya saudara dikatakan bahwa Yesus pernah berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Karena dia mengajarkan kebenaran yang absolut. Ketika dia bicara, maka kita akan mendengar kebenaran itu. Sore hari ini saya mau mengajak saudara, bisakah saudara dinasihati oleh firman? Saya sering dapati orang Kristen boleh sudah lama, tapi kalau dinasihati oleh firman Tuhan bisa berontak. Nah yang begini menurut saya tidak mudah diajar. Coba sikut sebelah saudara, kamu ngerti maksudnya? Paham saudara? Oh ya, kita lebih mengandalkan apa yang kita pahami daripada apa yang dikatakan firman. Itulah sebabnya kenapa saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak pernah bisa ikut diselaraskan oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau belajar ciri yang kedua, atau orang yang mudah diajar adalah ciri yang kedua, adalah orang itu menyadari ada banyak hal yang belum atau tidak diketahui oleh dia. Saudara, orang yang mau belajar dan mudah diajar adalah orang yang tahu. Sekalipun saya banyak tahu, sekalipun saya sudah tahu, sekalipun saya sudah belajar mungkin sampai S3, doktor, tapi saya tahu ada banyak hal lagi yang belum saya tahu, belum saya pahami. Maka itu saya harus terbuka untuk mendengar nasihat, termasuk orang muda sekalipun yang menasihati saya. Saya mau beritahu sama saudara, terutama Anda yang berusia sama saya nggak terlalu jauh bedanya. Anda harus pastikan bahwa Anda hari-hari ini mau mendengar walaupun anak muda yang berbicara. Why is it? Karena saudara, anak-anak muda kadang-kadang lebih cepat taunya daripada kita. Walaupun mereka punya pengalaman terbatas, tapi ada beberapa informasi yang mereka miliki yang kita tidak miliki. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, Yohanes 21 ayat 25 bilang begini saudara. Yohanes mencatat di dalam Injilnya, dia bilang masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi dia bilang, jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu semua apa yang Tuhan kerjakan, dia bilang, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi kalau Yesus waktu masa hidup setiap apa yang dia lakukan ditulis, tentu dia bilang nggak ada yang cukup. Alkitab pun gak akan cukup menulis. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak sempat dicatat. Berarti ada tapi belum sempat dicatat. Ngerti maksudnya? Artinya apa saudara? Ada hal yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui. Ada sebenarnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya hanya mau ingatkan kepada saudara, biarlah kita harus punya kerendahan hati untuk menyadari bahwa ada banyak hal yang masih kita belum tahu. Betul? Saya suka bercanda begini, manusia itu kadang-kadang dibagi atas 4 kategori. Kategori yang pertama adalah dia tahu kalau dia tahu. Artinya orang ini pinter. Dia tahu apa yang ditanya, dia tahu betul. Itu orang pinter di bidangnya. Kalau seorang yang ahli pesawat seperti Pak Habibie, Anda tanya dia pesawat, ilmu pesawat, dia tahu kalau dia tahu, karena itu bidang dia. Tapi ada orang yang kedua kategorinya, dia tahu kalau dia tidak tahu. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Artinya orang ini punya cukup kerendahan hati untuk mengakui, yang ini saya nggak ngerti. Dan nggak belajar coba-coba sok ngerti, tapi dia bilang sorry yang ini gua nggak ngerti beneran gitu. Paham saudara? Dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah dia tidak tahu
tahu kalau dia tahu. Apa tuh orang yang tidak tahu kalau dia tahu? Orang ini potensi tapi nggak ngerti kalau dia punya potensi. Sampai ketemu seorang coach, ketemu sama orang yang ngerti, lu punya potensi di sini sebenarnya. Masa sih gitu? Beneran, lu tuh bisa begini, mau nggak gua latih? Begitu latih bener loh, bahwa apa yang ada di dalam dirinya keluar. Dan dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang pertama tadi saya bilang apa? Dia tahu kalau dia, orang ini pinter di bidangnya. Yang kedua, dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini orang apa? Rendah hati. Yang ketiga, dia tidak tahu kalau dia, ini orang apa? Potensi, betul? Tapi dia nggak tahu potensinya. Kira-kira orang keempat apa? Coba pikir baik-baik. Yang keempat apa? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini sok. Coba tanya sebelah saudara, kamu kelompok yang mana coba? Kita tidak tahu tapi selalu ngomong seolah-olah kita tahu. Nah yang begini nggak pernah bisa diajar. Karena sombong. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, hati seorang murid yang mau diajar itu sangat penting. Yang ketiga orang, ciri orang yang mudah diajar yang ketiga adalah orang ini memiliki hati yang mau bertobat, mudah bertobat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Makanya kenapa dia bisa banyak hal yang dari Tuhan dia download, karena dia punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bukan takut untuk dihukum, bukan. Itu takut yang salah. Takut akan Tuhan adalah kita menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah orang yang tidak mau mempermalukan Tuhan dengan perbuatannya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang mau bertobat dan takut akan Tuhan adalah salah satu contoh seorang yang bernama Daud. Daud berbuat jahat, berbuat dosa yang cukup berat menurut saya, sampai dia merancang pembunuhan seorang pria untuk mengambil istrinya. Itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Tapi orang ini gampang bertobat dan tidak melakukannya lagi, dan dia kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daud gampang diajar oleh Tuhan. Makanya Daud selalu berkata, apa dia bilang? Selidiki hatiku Tuhan, adakah engkau jumpai ada hal yang gak beres di hati saya? Dia selalu minta Tuhan cek every day dari waktu ke waktu untuk melihat hatinya. Sadarkah saudara, hati saudara dan hati saya itu licik di mata Tuhan? Bahwa kita tidak pernah tahu hati kita. Alkitab juga berkata demikian. Sehingga hari ini kita bisa bilang A, kita setuju sama A, besok kita bilang setuju sama B. Enggak setuju lagi sama A, hati kita bisa berkemana-mana saudara. Itulah sebabnya kenapa pada hari ini saya mau mengajak saudara miliki hati yang mudah bertobat. Orang yang mudah bertobat adalah orang yang peka dengan omongan orang. Maksudnya peka itu bukan sensitif jadi orang sensi, bukan itu maksud saya. No, tapi ketika Anda punya sesuatu dalam hidup saudara, ketika Anda dengar omongan orang, omongan itu walaupun bukan khotbah, omongan itu bukan ditujukan kepada saudara, tapi waktu Anda dengar, Anda bisa bilang, gua kayak gitu tuh, bisa begitu tuh saudara, ngerti gak maksud saya? Jadi orang ini saudara punya hati yang mudah dan mau bertobat. Sehingga dia bilang, waduh gua salah tuh kalau begitu tuh. Padahal omongan orang ini tidak ada urusannya dengan saudara. Tapi kebetulan Anda overheard, Anda mendengar conversation ngomongan orang ini. Lalu Anda berkata, kok ngomongan itu pas ya buat saya. Dan Anda bertobat. Saya percaya saudara, itulah orang yang punya hati untuk bertobat. Dia akan mudah untuk menjadi ajar. Kenapa? Orang yang dia nggak kenal aja bisa ngajarin dia. Paham maksud saya saudara? Itu sebabnya kenapa saudara, Anda harus jaga hati. The quality of your heart, kualitas hati saudara akan menentukan kualitas iman saudara, akan menentukan kualitas rohani saudara, akan menentukan kualitas hubunganmu sama Tuhan, dan akan menentukan seberapa tinggi Anda akan dibawa oleh Tuhan naik ke atas. Itu sebabnya sore hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara menjadi orang yang punya ciri-ciri yang mau diajar, punya hati mudah diajar. Katakan amin. Haleluya. Coba bilang lagi sama sebelah saudara, jaga hatimu. Hati itu perlu dijaga. Saudara, saya mendapat sebuah ilustrasi yang menarik saudara ya, mengenai jaga hati. Ini long time ago in Bethlehem.
Suatu hari saya lagi naik mobil di Jalan Gajah Mada, tapi udah lama sih saudara. Agak macet. Gak lama saudara, mobil saya di sebelah kiri, pintu kanan dipukul-pukul, bum, 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 gitu kan. Saya kaget, saya syok, siapa yang mukulin begitu, saya syok, tahu-tahu saya punya spion mobil, dua-duanya copot, puk. Pernah gak itu saudara? Ada satu periode tuh yang suka maling yang ngambilin spion orang ya, gitu ya, bum, tahu-tahu lepas gitu, udah cepet sekali loh. Anak-anak muda yang lakukan. Udah lewat, singkat cerita, lewatin lagi di wilayah yang sama. Itu namanya traumatic event, itu keluar di kepala saya. Waduh, saya punya kaca spion hilang di sini nih. Di area yang sama, nggak macet sebenarnya, tapi di depan agak macet. Saya jalan pelan gitu, karena saya takut kalau saya sampai macet nanti ngalamin yang sama. Sambil saya lihat kanan, saya lihat kiri, saya lihat kanan, saya lihat kiri, mobil di belakang udah tin. Ini orang kayak gimana sih gitu ya. Jadi rupanya saya lihat kanan, lihat kiri, tiba-tiba ada suara bicara di hati saya. Bicaranya gini, spion dijaga. Anda bisa dengar gak sih ngomongan saya? Tiba-tiba muncul di hati ini, spion kamu jaga gitu. Gak ada siapa-siapa nih di mobil ini, cuma saya sendiri. Lalu Tuhan lanjutkan, kalau hati dijaga gitu gak? Kita kadang-kadang spion kita jaga begitu luar biasa, tapi hati ini kita biarkan orang ngomong apa aja masuk, sampah pun masuk di hati kita. Omongan orang yang negatif masuk di hati kita. Tapi kalau yang lain kita jaga dengan baik. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, orang yang mudah diajar adalah orang yang mudah bertobat. Hatinya dia mau jaga. Bisa katakan amin? Mau jaga hati? Oh iya saudara, itulah sebabnya hati yang mudah bertobat. Yang keempat, saya percaya saudara, orang yang mudah diajar, ciri yang keempat adalah orang yang banyak menyimak dan mendengar. Jadi itu sebabnya saudara, karena dia mau belajar, dia akan menyimak ngomongan orang di sebelah dia. Bukan nguping untuk yang jelek terus bikin gosip, bukan. Tetapi dia belajar, dia ngomong ini gua gak ngerti, coba aku mau dengerin. Nebeng belajar sebentar gitu. Sehingga Anda dengar dan itu Anda nyimak. Dan ketika orang mulai diskusi Anda nyimak. Ada beberapa orang hari ini sementara orang diskusi kita main HP. So we don't learn from the discussion. Tetapi ketika orang lagi diskusi, Anda perhatikan, Anda nyimak, sebenarnya Anda sedang belajar sesuatu. Saudara, proses belajar yang terbaik adalah belajar dari kesalahan orang lain daripada belajar kesalahan sendiri, mahal. Belajar dari kesalahan orang lain lebih murah saudara daripada belajar dari kesalahan sendiri, betul nggak? Setuju nggak saudara? Iya kan? Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi, miliki saudara hati yang mau menyimak, mau mendengarkan. You want to listen. Jadi ketika ada orang yang kasih tahu, Anda mau dengar gitu. Anda mau perhatikan. Nah masalahnya adalah hati, kalau yang hati sudah tercemar, hati kita tidak mudah diajar, nggak mau dengar. Kita hanya mau dengar sama orang, seseorang yang betul-betul kita anggap sudah hebat, baru kita mau dengar. Tapi kalau kita mau dengar teman, terus kita bisa ngomong siapa lo gitu. Siapa dia? Persoalannya nasihat Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan teguran kepada seorang nabi bernama Bileam, Tuhan tidak pakai yang lain. Bukan manusia dipakai oleh Tuhan, keledai dipakai oleh Tuhan. Betul? Keledai dipakai oleh Tuhan untuk menegur seorang nabi yang bernama Nabi Bileam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim di sekitar kita. Entah teman, entah bos, entah teman kerja, entah guru kita, entah om, entah tante, entah pendeta, entah pekerja Tuhan di gereja. Tuhan bawa dalam hidup kita untuk memberi nasihat dan teguran yang kadang-kadang kita nggak pernah sadari itu nasihat Tuhan. Siapa yang paham apa yang saya maksud? Coba lambaikan tangan saudara. Itulah sebabnya saudara, Anda harus belajar untuk bisa menyimak. Dan yang berikutnya, yang kelima, orang yang mudah diajar, cirinya adalah dia tahu bahwa ada proses penajaman dalam hidup ini. Mengerti ada proses pendewasaan. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tahukah saudara, dalam proses ini, dalam hidup ini, Tuhan mau saudara naik level. Tuhan mau saudara tidak lagi anak-anak tapi dewasa.
Dan untuk proses dewasa Anda nggak bisa minum susu doang. Alkitab berkata, hanya anak-anak yang minum susu. Tapi engkau harus biasakan makanan yang keras. Kadang-kadang kita tidak siap untuk menerima makanan yang keras. Kita tidak siap dengan teguran yang nyata. Alkitab jelas berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang terselubung. Lebih baik saudara Anda ditegur. Tapi itu adalah teguran dari seorang sahabat yang gak mau kita jatuh dalam dosa. Yang gak mau kita terlalu jauh dalam menjalani kehidupan yang berdosa. Amin. Oleh karena itu saudara ngerti proses itu. Jadi dalam hidup ini selalu ada gesekan kok. Gesekan itu baik gak? Sangat baik. Hidup ini adalah nasihat, orang saling menasehati. Gak mungkin saudara hidup sendirian tanpa nasihat. Halo, betul. Saya suka nasihatin anak muda begini. Dengerin nasihat orang tuamu harusnya lebih daripada nasihat Google. Saya ulangi ya, kamu harus lebih mendengarkan nasihat orang tuamu. Apalagi kalau orang tuamu menjadi teladan dalam hidupmu, itu dengerin nasihat orang tuamu daripada hanya dengerin Google. Kenapa? Google bisa kasih informasi sama kamu. Yes, lebih hebat dari papamu. Jelas, saya pahami. Tapi yang tahu kehidupanmu dari kecil bukan Mbah Google, tapi papamu yang tahu. Apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang kau perlukan, Mbah Google nggak tahu. Mbah Google cuma bisa nyajikan informasi dan pengetahuan, betul nggak? Dia nggak tahu hidup kita. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti proses penajaman. Orang tua kadang-kadang membentuk kita. Di gereja saya mau ingatkan sama saudara. Anda siap nggak? Are you ready? Bener siap nggak? Sore-sore nih saudara. Kadang-kadang jemaat nggak siap untuk mendengar nasihat dan teguran yang cukup keras dari seorang hamba Tuhan melalui firman Tuhan, dia di mimbar ini maupun di dalam kehidupan pribadi. Padahal ketika seorang hamba Tuhan menjelaskan itu dengan tegas, dengan mengatakan sebenarnya untuk menyelamatkan jiwa saudara. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Ketika anak saya masih sekolah di Amerika, dia ada gembalanya, kebetulan gembalanya sahabat saya. Gereja ini gembalanya orang Indonesia tetapi jemaatnya banyak internasional. Jadi kadang-kadang saya melayani di sana, saya ngobrol sama gembalanya karena sahabat saya kenal. Dia suatu hari dalam suatu cerita ngobrol tiba-tiba nggak tahu gimana keluar satu cerita. Pastor tahu nggak katanya, orang yang ada di gereja ini kebanyakan kan mahasiswa, dia bilang. Terus mahasiswa yang dikirim yang datang ke sini rata-rata bapak emaknya di Jakarta atau di Indonesia kaya raya katanya gitu. Ya jelas ya kaya raya gitu ya, hidupnya borju gitu. Semau gue. Nah terus ada di gereja saya Pak. Terus saya nasihatin, saya tegur. Kalau yang salah ya saya tegur dong. Karena saya sebagai wakil Tuhan di sini, dia sebagai jemaat, saya sebagai gembalanya saya tegur. Habis gitu apa? Selain saya tegur, saya nasihatin, biasa katanya kalau anak-anak muda apalagi anak-anak orang kaya gitu ya, ditegur dia marah-marah. Nah suatu hari ketika sudah mulai agak baik, dia mau pelayanan di gereja. Terus ketika mau pelayanan, saya kasih dia pelayanan di gereja. Apa pelayanannya? Tahu nggak pastor saya kasih dia? Apa? Saya pikir kan di panggung gitu ya, jadi WL, jadi singer. Enggak, ngapain? Bersihin WC. Cuci WC, bersihin karpet, vacuum. Marah-marah lah, dia mana pernah lakukan ini di Indonesia. Iya enggak? Marah dia. Dia bilang kamu nggak bisa lewat ini, kamu jangan harap kamu bisa melayani di panggung. Kamu harus belajar untuk pembentukan karakter, setia dalam perkara yang kecil lewat pelayanan yang begini, yang kecil yang tidak berarti. Alkitab berkata, siapa yang mau menjadi seorang pemimpin dia harus menjadi seorang hamba, betul nggak? Siapa yang mau menjadi di atas dia harus menjadi yang di bawah, menjadi pelayan. Dikasih ayat-ayatnya, diajarin. Kenapa? Saya lagi mau mengajarin kamu untuk membentuk karaktermu. Karena dia udah melihat karakternya jelek anak ini. Dia marah, dia ngomel. Singkat cerita dia lapor sama papanya loh. Saudara, ternyata ada anak dimanja, bahasa Inggrisnya spoiled child. Saudara tahu, papanya dengar anaknya digituin, beli tiket spesial langsung ke Amerika. Menemukan pendetanya. Lalu pendetanya kaget dia ada di situ, diajak makan. Lalu pendetanya diajak makan siang. Lalu ditanya, kenapa anak saya kamu perlakukan seperti itu?
Nggak pernah saya bisa perlakukan anak saya seperti itu. Wah, udah ngomel-ngomel dah. Hanya beli tiket untuk ngomelin pendeta, saudara. Keren kan? Lalu pada satu momen saya bilang, terus pastor ngomong apa dong? Dia bilang gini, Pak, kalau bapak punya anak bapak tahu anakmu lagi jalan, ini tepi jurang nih. Dia nggak lihat nih, dia lagi jalan. Bapak sebagai orang tua nahan dia, tarik dia. Dia bilang, enggak, saya mau terusin, tapi kamu mau tarik dia karena engkau tahu di depan jurang, atau Anda biarkan. Ayah itu diem. Lalu ayahnya bilang, saya akan tarik anak itu. Begitulah anak bapak. Dengan kelakuan dan kehidupan dia, saya ngerti Pak di sini. Saya perhatikan setiap anak-anak yang ada di gereja saya. Dan saya bilang, anak ini kalau nggak dilatih karakternya dari kecil, dari muda, anak ini akan masuk dalam jurang. Saya tarik. Jadi kalau saya tarik anak bapak, karena saya tahu saya sedang menyelamatkan dia dari jurang ini. Karena bapak nggak lihat, saya yang lihat. Ayahnya diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan nggak bilang setuju juga. Besoknya papanya pulang ke Indonesia. Artinya bapaknya tahu pendetanya benar juga gitu. Anda paham maksud saya? Lalu singkat cerita anak ini pulang Indonesia. Lalu dia mulai kerja, bisnis, berhasil. Lalu kadang-kadang gembalanya datang ke satu kota di mana dia tinggal. Ketika dia datang ke kota di mana dia tinggal, dia kontak, dia teks bahwa aku lagi datang nih. Saudara, anak ini langsung segera, ayo pastor saya yang jemput, dan diajak makan. Saudara, anak ini bilang apa? Pastor, I salute you. Thank you buat didikan pastor selama aku ada di Amerika. Kenapa? Dengan pastor suluh saya sebegitu. Saya nggak pernah diajarin papa saya begitu, tapi saya belajar untuk menjadi seperti itu, bertanggung jawab dalam hal seperti itu. Dan I learn it from you. Dan dia bilang, saya bisa ada sekarang ini karena ada deposit dari pastor. Kadang-kadang saudara, waktu ditegur orang gak enak, tapi ketika Anda sudah jalan lebih jauh, baru Anda bilang, papa gua bener juga. Betul gak? Pendeta gua bener juga. Begitu saudara. Itulah sebabnya makanya kita perlu belajar menjadi orang yang punya hati diajar. Sekarang bagian terakhir. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mudah diajar? Mau diajar? Mudah diajar? Mau? Setelah Anda tahu ciri-ciri orang yang mudah diajar, maka Anda akan masuk pada poin berikutnya, bagaimana agar supaya saudara mudah diajar. Yang pertama adalah jangan biarkan kekecewaan, kepahitan, kebencian menguasai hatimu. Orang yang pahit, orang yang benci, orang yang penuh dengan kekecewaan dalam hidupnya adalah orang yang tidak mudah atau sulit untuk diajar. Ibrani berkata bahwa jangan sampai ada kepahitan, akar yang pahit muncul dalam hidupmu. Saudara, seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis Yesus. Tapi suatu hari Yohanes masuk penjara walaupun dia sudah menyuarakan kebenaran. Dan saya perkirakan Yesus mungkin tidak besuk dia di penjara. Lalu kemudian di penjara dia kecewa, saudara, kenapa dia begini? Lalu dia mengutus muridnya berkata kepada Yesus, coba sampaikan kepada orang itu, Yesus, apakah dia adalah Mesias yang dikatakan atau masih ada Mesias lain? Bayangin saudara, sebelumnya dia yang baptis. Dia bilang dia ini adalah anak Allah, Mesias saudara, anak Allah. Dia tahu itu, dia yang baptis. Tapi waktu dia kecewa dia mulai ragu. Maka Yesus menjawab kepada murid-muridnya, kasih tahu sama gurumu yang namanya Yohanes itu, orang buta dicelikan, orang timpang berjalan, jangan biarkan dirinya kecewa. Dia bilang begitu saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang kecewa, orang yang pahit adalah orang yang gak bisa bertumbuh secara kerohanian. Hati-hati saudara. Saya hanya mau katakan begini, orang mau ngomong apa, orang mau bersikap apa dalam hidup saudara, Anda gak bisa larang. Karena ini adalah mereka sendiri yang lakukan. Tapi Andalah yang menentukan apakah perbuatannya, omongannya mau bersarang di hatimu atau tidak. That's your choice. Orang mau tulis apa di IG-nya, Anda mau tulis apa di sosial media menjelekkan saudara, itu hak dia, HP dia, jari dia. But apakah tulisannya mau bersarang di hatimu, Anda membuat Anda jadi marah atau tidak? It depends on you, bagaimana your reaction. Betul atau enggak?
Ketika Anda posting di Anda punya Instagram, Anda posting, Anda punya Facebook, mungkin ada netizen, ada orang-orang lain mulai memberi komen dengan apa yang Anda tulis, bisa komen yang gak enak buat saudara. That's your choice. Anda mau jawab atau enggak? Jangan biarkan kekecewaan ya. Ada amin saudara? Ada kalanya saudara, kekecewaan saudara yang membuat kita, saudara dan saya, sulit untuk dinasihati. Karena itu saudara, ketika Anda punya kekecewaan, kepahitan, datang sama Tuhan untuk minta supaya Tuhan sembuhkan itu. Haleluya. Amin saudara. Oh iya. Banyak kali saudara orang pahit dari satu gereja ke gereja yang lain. Sorry to say. Kepahitan membuat orang saudara tidak bisa bertumbuh walaupun dia bisa berlama-lama di gereja, bertahun-tahun di gereja. Bahkan sudah ada di gereja sebelum dunia dijadikan. Nggak bisa bertumbuh kayak gitu aja. Kenapa? Kecewa, pahit, benci. Saudara, itu akan merusak hatimu. Setan tidak bisa merebut hidupmu kembali. Kenapa? Karena engkau sudah dibeli oleh darah Yesus. Kecuali Anda mengizinkannya dengan kepahitan, kebencian, dan engkau menyerahkan hidupmu kepada iblis. Jangan kecewa. Amin. Coba sikut sebelah saudara bilang, jangan kecewa, jangan kecewa. Kecewa sama orang tua, kecewa sama istri, kecewa sama mertua, kecewa sama menantu, kecewa sama anak, kecewa sama pekerja di gereja, sama peneliti, wah macam-macam. Kecewa terus nggak ada habisnya. Suatu hari, saya tahu waktu saya udah terbatas, tapi saya rasa saya perlu sampaikan ini. Di Meksiko kalau tidak salah, ada sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini terkenal untuk menyembuhkan kanker. Dan rata-rata orang yang penyakit kanker di sana rate sembuhnya tinggi. Rate sembuhnya tinggi. Walaupun ada kemo, tapi rate kesembuhannya tinggi dari penyakit kanker. Lalu ada orang yang kena penyakit kanker kalau masuk di sana, yang harus pertama diisi adalah kuesioner. Untuk data, pendataan wajar dong ya. Pernah sakit apa, itu kan mesti ditanya dong supaya tahu. Tapi yang menarik, pertanyaan the first question ever, number one, paling atas, top of the list. Pertanyaannya gini, sudahkah kamu mengampuni orang yang membuat engkau pahit dan kecewa? Saudara mau tahu, pasien pernah suatu hari waktu menjawab pertanyaan nomor 1, nanya sama susternya, sama dokternya, apa urusannya ini dengan penyakit saya? Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya, kenapa nanya yang begini? Tahu nggak? Dokternya bilang, dari pengalaman kami di rumah sakit, justru ini nomor 1 penyebabnya. Menarik kan? Ini. Benarlah Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kamu nggak bisa lewatin ini, proses tetap jalan, tapi lambat sembuhnya dan chances untuk sembuh semakin sulit. Tapi kalau nomor 1 ini, kamu bisa mengampuni, kamu tidak pahit, kamu bisa lepaskan pengampunan sama orang yang menyakitimu. Proses berikutnya memudahkan kamu untuk sembuh. Artinya apa? Hati yang pahit, yang kecewa, yang benci itu membuat saudara terpuruk. Makanya jaga hati. Gak heran saudara, Tuhan bilang jaga hati. Halo, amin. Yang kedua, terakhir, karena kalau cuma kasih 1 poin doang kayaknya gak enak gitu ya. Saya kasih 2 poin walaupun waktu udah selesai ini, tapi nggak apa-apa, saya kasih poin kedua. Tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Saya baca ayatnya lalu saya jelaskan singkat lalu kita selesai. 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.
Saudara, ayat ini suatu hari dimunculkan oleh seseorang long time ago dengan seseorang dalam pelayanan saya yang lebih muda. Saya tegur dia, saya nasihatin dia. Saya belum jadi pastor waktu itu. Dia bilang gini, kamu Pak, Bapak gak perlu ngajarin saya. Saya punya pengurapan Tuhan kok. Saya gak perlu diajar siapapun, pengurapan Tuhan cukup bisa mengajar saya. Ada orang-orang kayak gitu pakai ayat, ngerti gak? Dia munculkan ayat ini. Dan waktu itu kan di awal-awal pelayanan saya, waktu saya baca ayat ini, kenapa ada ayat yang begini gitu, ngerti nggak? Kok ada ayat yang kayak begini? Karena saya ada pengurapan jadi nggak perlu diajar oleh siapapun. Saya penasaran kenapa ayatnya begini. Berarti orang yang merasa dirinya ada pengurapan nggak perlu diajar orang lain dong, kan gitu ya? Waduh, ini ada yang nggak bener nih mestinya nih. Lalu saya search, saya cari bahasa aslinya ayat ini sebenarnya artinya apa. Lalu saya temukan ayat ini, mau tahu saudara? Ayat ini bilang begini, karena kamu ada urapan Tuhan, maka engkau menjadi orang yang mudah diajar, sampai sebelum orang negur kamu, kamu sudah tahu kamu salahnya di mana. Makanya nggak perlu ada yang ngajarin kamu, karena Anda tahu Roh Kudus mengajarkan kamu. Ngerti maksudnya? Jadi tanpa orang ngajarin, tanpa orang kasih tahu, karena that anointing ada padamu, that anointing teach you. Orang yang betul-betul ada dalam urapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan ngajarin. Tuhan sendiri yang kasih tahu kalau kamu salah. Belum orang lain kasih tahu, Anda sudah ditegur duluan sama Roh Kudus. Paham gak nih saudara? Nah itulah sebabnya kenapa orang yang mau mudah diajar tinggal tetap dalam pengurapan. Makanya doa saudara, penyembahan saudara, pengurapan Tuhan harus stay, harus tinggal dalam diri saudara. Bukannya itu ayat dipakai untuk membela diri. Saya berharap saudara hari ini ketika engkau dengar khotbah ini, biarlah saudara menjadi seorang murid yang punya hati yang mudah diajar. Menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena panggilan tertinggi orang Kristen bukan pelayanan, bukan ibadah, walaupun itu penting. Tapi panggilan tertinggi setiap orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Sore hari ini, jaga hatimu, lihat hatimu, uji hatimu, datang kepada Tuhan. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Izinkan Tuhan memeriksa hatimu, check your heart. Dan Anda berkata, Tuhan, Engkau uji hatiku, lihat hatiku. Sementara saudara terus ada di dalam fokusmu pada Tuhan, saya mau bawa saudara, saya mau doakan saudara. Biar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, khususnya mengenai hatimu, hari ini Dia akan sinari engkau dengan terangnya. Oh haleluya. Sementara terus musik mengalun, biar engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sambil engkau renungkan kembali apa yang pesan firman Tuhan barusan. Haleluya. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk kami yang mendengar firman-Mu sore ini, didik hati kami. Biarkan kami menjadi orang yang hatinya gampang diajar. Mungkin minat belajar tinggi, tapi apakah hati kami menjadi hati yang mudah diajar? Sore ini Tuhan, ajar kami. Biar nasihat-nasihat yang ada di sekitar kami bisa menasihati kami. Kami tidak merasa diri kami sudah tahu, tapi kami mau menyimak. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara ketika dengar firman Tuhan ini engkau berkata, Tuhan, ajar aku. Aku mau punya hati yang mudah diajar. Aku tidak mau meninggalkan ruangan ini setelah ibadah tetap dengan hati yang degil, keras, sombong. Tapi sore ini Tuhan, aku mau belajar. Siapapun orang yang aku hadapi, bagaimanapun caranya dia menasehati, tetap aku mau ambil esensi dari nasihat itu. Kalau Anda orangnya yang berkata, Tuhan ini aku, kamu mau belajar, ajarin aku, supaya aku punya hati yang mudah diajar. Dan Anda berkata, aku mau Tuhan punya hati yang diajar. Kalau Anda orangnya,
Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa dari tempat ini. Supaya Tuhan memberikan Anda anugerah, kasih karunia, kekuatan. Untuk Anda punya hati yang mudah diajar. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka dengan jujur, dengan rendah hati mengaku, ini aku Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berpura-pura. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan diri kami, hati kami. Karena Engkau menyelidiki hati kami. Engkau tahu apa yang ada dalam isi hati kami. Kekerasan hati kami, kedegilan hati kami, kesombongan hati kami. Merasa diri yang paling benar dan paling tahu. Hari ini Tuhan, sore ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau beracara di tengah-tengah jemaat-Mu. Sehingga kami mengerti bahwa hati kami perlu dididik oleh Engkau. Diajar oleh Engkau. Dibentuk oleh Engkau. Sehingga kami menjadi bejana yang indah dan mulia di tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan, berikan kepada mereka Tuhan kesempatan sekali lagi, one more time. Untuk bisa melihat bahwa Your mercy, kemurahan-Mu tetap berlaku atas kami. Your grace is enough. Sehingga kami boleh cukup untuk bisa menerima anugerah-Mu Tuhan. Menjalani kehidupan ke depan. Hidup boleh semakin sulit, boleh tidak menentu. Tapi hati kami tetap menjadi hati yang mudah diajar. Bahkan melalui persoalan hidup sekalipun. Aku mau belajar seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Terpujilah Tuhan. Di tengah penderitaan kami masih tetap bisa diajar oleh Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau tolong mereka, beri kekuatan di tengah hidup mereka. Thank you Lord Jesus. Turunkan tangan-Mu. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara. Tapi Engkau belum selesai dengan kami. Terus berbicara kepada kami. Buat firman-Mu ini hidup nyata bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Jemaat tetap berdiri, mari kita doakan hamba-Nya yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang diutus oleh Engkau Tuhan untuk menyampaikan isi hati Engkau Tuhan. Bicara mengenai hati yang merupakan pusat daripada kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan Tuhan. Kami mau mudah diajar oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi murid Engkau Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan memiliki hati-Mu Tuhan. Yang berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Yang memiliki hati yang keras, jamah dia Tuhan. Lembutkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Roh Kudus ada di sini. Kau sedang menjamah satu persatu hati kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Untuk menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Memberitakan Injil yang merupakan kekuatan Allah itu Tuhan. Yang berdoa untuk penggembalaan buat gerejanya Tuhan. Kami juga berdoa buat istri dan anaknya Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hanya juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir. Mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Kesembuhan terjadi buat mereka Tuhan. Bahkan yang terikat sudah dilepaskan. Yang kehilangan pengharapan mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Dan mereka boleh pulang Tuhan dengan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang arahkan hatimu kepada Bapa yang di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern. Di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini. Bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual.
Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut,
hormat, dan penuh kasih Allah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.